larutan penyangga itu larutan yang pH-nya hampir sama, walaupun ditambahkan asam atau basah ataupun ditambahkan dengan air. Selanjutnya, larutan penyangga itu terdiri dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Nah, untuk larutan penyangga asam itu tersusun atas campuran asam lemah dan garamnya, bisa juga asam lemah dan basa konjugasinya, ya. Jadi ini larutan penyangga asam. Nah, sedangkan untuk larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi untuk larutan penyangga basah itu terdiri dari asam lemah dan garamnya dan basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan. Ya, untuk rumus yang digunakan untuk larutan penyangga asam itu dengan menggunakan rumus H+. Ya, kalau asam identik dengan H+, yaitu sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garamnya, atau bisa juga kalau diketahui asam lemah dan basa konjugasinya, berarti rumus yang digunakan adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Untuk larutan basa, larutan penyangga basa, itu yang digunakan adalah OH-. Jadi OH- sama dengan Kb dikali dengan mol asam lemah per mol garamnya, atau Kb dikali dengan mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Jadi tergantung di soal yang diketahui apakah asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya, atau sebaliknya, apakah yang diketahui basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan soalnya, tentukan pH campuran 50 ml larutan H2PO4 0,1 m dengan 100 ml larutan HPO4 2-, 0,2 m. Nah, dari sini, dari soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis jenis larutan penyangga yang ada. Nah, di soal ini terlihat bahwa ada dua senyawa campuran, yaitu H2PO4 dan HPO4-2. Nah, ini H2PO4 ini merupakan asam lemah. Nah, asam lemah, sedangkan HPO4-2 ini adalah basa konjugasinya. Kalau dikatakan garam, itu baru asam ditambah basa, tapi ini HPO4-2 adalah basa konjugasi dari asamnya, ya. Jadi ini merupakan larutan penyangga asam yang terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, berarti rumus yang digunakan nanti adalah pasti H+ sama dengan mol asam lemah per basa konjugasi. Nah, yang diketahui di soal itu 50 ml larutan asam lemah 0,1 m. Nah, molnya belum diketahui. Berarti langkah pertama sebelum memasukkan di dalam rumus itu harus diketahui dulu jumlah mol dari H2PO4 dan HPO4-2, ya. Untuk milimol H2PO4, rumus dari mol itu kan sama dengan molaritas, itu sama dengan mol per volume. Nah, kalau molnya yang ditanyakan, berarti molaritas dikali dengan volume. Jadi molaritasnya itu 0,1, volumenya 50 ml. Berarti nanti dihasilkan 5 milimol. Kemudian untuk basa konjugasinya, molaritasnya 0,2 molar, volumenya 100 ml. Maka nanti dihasilkan 20 milimol. Nah, setelah itu barulah dimasukkan ke dalam rumus. Ka diketahui di soal 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 5 dikali dengan 5 milimol dibagi dengan 20 milimol. Ya, milimolnya habis, sisa 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini dalam bentuk H+, ya, masih molaritas H+. Yang ditanyakan adalah pH, ya. Nah, jadi dari H+ ini dirubah dalam bentuk pH. Jadi pH itu sama dengan minus log H+. Jadi
pH ini sama dengan minus log H plus atau sama dengan minus log 2,5 kali 10 min 6. Nah, setelah ini 6-nya maju ke depan. Untuk memudahkan perhitungan, 6-nya maju ke depan, jadi 6 dikurang log 2,5. Nah, nanti didapatkan pH-nya 5,6. Nah, jadi nomor 1 itu pH yang dihasilkan dari campuran asam H2PO4, asam lemah H2PO4 dan basa konjugasinya HPO4-2 itu adalah 5,6. Soal selanjutnya, suatu larutan penyangga terbuat dari campuran antara 100 ml NH3 0,1 m dan 200 ml NH4NO3 0,2 m. Tentukan pH campuran tersebut. Nah, seperti soal yang tadi, kita menganalisis larutan penyangga ini menggunakan larutan penyangga jenis apa, asam atau basa. Nah, kita lihat di sini ada NH3, di sini adalah NH4NO3. NH3 ini adalah basa lemah, ya, basa lemah, sedangkan NH4NO3 ini adalah garam. Nah, jadi larutan penyangga ini merupakan larutan penyangga basa yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Nah, berarti rumus yang digunakan nanti adalah rumus OH- sama dengan Kb dikali dengan mol basa lemah per mol garamnya. Nah, karena molnya di sini belum diketahui, yang diketahui adalah volume dan konsentrasi, maka terlebih dahulu harus dicari jumlah molnya. Ya. Jumlah mol NH3 molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 200, didapatkan 20 mmol. Untuk garamnya molaritasnya 0,2, volumenya 200, ya. Jadi sini molaritasnya 0,2, volumenya 200, maka didapatkan 40 mmol. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus. Kb diketahui di soal itu adalah 1,8 kali 10 min 5. Nah, jadi Ka sama Kb ini selalu ada di soal, ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk mencari nilainya. Kemudian mol basa lemah masukkan 20, kemudian mol garam 40, kemudian nanti didapatkan OH-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, POH-nya berarti ini maju ke depan, 6 dikurang log 9, didapatkan 5. Nah, ini masih POH. Yang ditanyakan adalah pH, ya. Tentukan pH. Nah, jadi untuk mendapatkan pH itu sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 5 itu sama dengan 9. Jadi nilai pH dari larutan penyangga basah yang terbentuk dari basa lemah dan garamnya ini adalah 9. Ya. Nomor selanjutnya itu berada pada latihan soal 8.3 nomor 1. Soalnya yaitu, jika 100 ml larutan CH3COOH 0,2 m direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 m, hitunglah A. pH larutan setelah bereaksi yang diketahui Ka dikali 10 pangkat minus 5. Ini soal pertama bagian A. Kemudian B-nya itu yang ditanyakan adalah pH larutan, hitunglah pH larutan jika larutan hasil reaksi tadi yang bagian A ditambah 10 ml larutan NaOH 0,1 m. Nah, jadi ini kita ingin melihat bagaimana pH sebelum ditambahkan NaOH dan setelah ditambahkan NaOH. Apakah pH-nya itu tetap seperti dengan definisi larutan penyangga atau tidak, ya. Jadi yang pertama kita cari dulu pH larutan awal, yaitu seperti biasa. Jadi di sini ada larutan CH3COOH dan NaOH. Nah, ini adalah asam lemah dan di sini adalah basa kuat. Nah, berarti nanti yang dihasilkan adalah asam lemah dan garamnya, ya. Jadi asam ditambah dengan basa itu pasti akan menghasilkan garam. Jadi dari soal ini merupakan larutan penyangga asam yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Nah, jadi yang pertama itu dicari dulu milimol CH3COOH 100 dikali 0,2, 100 ml dikali dengan 0,2 m, itu sama dengan 20 mmol. Kemudian milimol dari NaOH itu sama dengan 0,1 molar dikali dengan 100 ml, hasilnya itu 10 mmol. Nah, karena rumus yang digunakan itu adalah rumus larutan penyangga asam, ya, yaitu Ka
dikali dengan mol asam lemah per mol garamnya, berarti di sini kan yang diketahui baru mol asam lemah, mol garam belum diketahui. Nah, berarti kita harus membuat suatu diagram seperti ini, ya, untuk menentukan nilai dari mol garamnya. Nah, jadi kita reaksikan dulu C3COH ditambah dengan NaOH itu menghasilkan C3CONa ditambah dengan H2O. Asam ditambah basa menghasilkan garam. Nah, ini sudah ada garam, ini adalah asam lemah. Nah, jadi awalnya berapa? Ini MTS mula-mula atau awal, T ini terurai, S ini sisa. Jadi mula-mulanya di sini adalah 20, jadi masukkan nilai 20. NaOH 10, awalnya CH3CONa belum ada ya. Nah, terurai ini kita mengambil dari nilai milimol yang paling kecil, 20 sama 10, yang paling kecil itu adalah 10. Berarti di sini kita kurang 10, di sini ditambah 10. Untuk di reaktannya itu dikurang, untuk di hasil reaksinya itu ditambah. Nah, jadi didapatkan sisanya 20 kurang 10 itu 10. Di sini habis. Basa lemahnya basa kuatnya habis. Di sini didapatkan asam lemah garamnya itu sama dengan 10. Nah, disinilah didapatkan asam lemah dan garamnya 10. Setelah ini barulah dimasukkan dengan dirumus. Untuk H2O ini diabaikan saja ya. Masukkan rumus, jadi Ka 10-5 dikali dengan mol asam lemah 10 per mol garamnya 10. Ini sama dengan 10-5. 10-5 ini adalah pH-nya sama dengan 5. Ya, jadi bagian A didapatkan pH sama dengan 5. Selanjutnya bagian B yang ditanyakan adalah pH larutan jika larutan hasil reaksi tadi ditambahkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,1 M. Nah, berarti ini kita rubah kembali, NaOH-nya ini dirubah dalam bentuk milimol. Jadi 10 ml dikali dengan 0,1 M adalah 1 milimol, ya. Nah, seperti tadi hasil dari reaksi tadi itu adalah CH3COONa kan. Nah, jadi kita ulang lagi kembali di sini, kita buat reaksi CH3CONH ditambah dengan NaOH menghasilkan garam ditambah dengan air. CH3COH sebelumnya itu adalah 10 ya, di bagian A tadi 10. NaOH yang ditambahkan sekarang itu bukan lagi 10 tapi 1 ya. Tambah 1. Di sini CH3COONa-nya tadi diketahui sama dengan 10 yang bagian A. Nah, kemudian di terurainya itu dikurangi dengan jumlah milimol yang paling kecil. Milimol yang paling kecil adalah 1, jadi di sini minus 1 tambah 1. Nah, sini hasilnya sisanya di sini 10 kurang 1 9. NaOH-nya habis, CH3CONH-nya 11. Jadi didapatkan setelah ditambahkan NaOH 0,1 molar itu milimol CH3COH-nya menjadi 0,9, sedangkan milimol dari garamnya itu adalah 11. Ya. Yang awalnya tadi itu dia 10 ya, 10. Kemudian setelah ditambahkan dengan NaOH lagi, CH3COH-nya itu berkurang, asam lemahnya berkurang ya, 9, 10 jadi 9, dan garamnya itu menjadi bertambah jadi 11. Nah, perlu dimasukkan ke dalam rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garamnya. Mol asam lemah Ka-nya 10-5 diketahui di soal, mol asam lemahnya 9, mol garamnya 11. Nah, didapatkan 8,1 kali 10-6 H+-nya ya. Di H+ ini sama dengan 8,1 kali 10-6, pH-nya itu sama dengan 5,09. Nah, jadi kita sekarang menganalisis pH sebelum ditambahkan NaOH 0,1 M itu adalah 5 ya, 5. Nah, setelah ditambahkan NaOH 0,1 M, dia bertambah atau berkurang? Hasilnya adalah bertambah 0,09 ya. Jadi dia bertambah sedikit. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa larutan penyangga memang walaupun sesuai dengan definisinya, yaitu larutan yang ditambahkan
baik itu sedikit asam atau sedikit basa atau air, dia tetap mempertahankan nilai pH-nya.